Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah binatul Futuh al-Manhur suhatabatin nasuha salih jasadi wa ruhu ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Majuan yang santri, majuan sini kosong. Majuan. Semua majuan yang laki majuan. Halaman 19 ya. Masih di bab Fadailir Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'alna barakatihi bikum fid dharain amina qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu min khairi qurunin hatta quruni bani Adam. Bu'ithtu aku diutus min khairi quruni bani Adam. Aku diutus dari sebaik-baiknya masa Bani Adam. Gornan fa gornan, kurun demi kurun. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di sebaik-baik masa, di sebaik-baik waktu. Ya. Gornan fa gornan. Ya, masa demi masa. Itulah yang disebut dengan masa keemasan atau yang orang sering bilang zaman salafuna soleh. Ya. Zaman salafus soleh adalah generasi awal Islam, salafus soleh. Ya. Kalimat salaf ya itu bermakna orang-orang yang hidup ya 300 tahun ya setelah Rasulullah SAW. Jadi zaman Rasul 300 tahun berikutnya itulah generasi salaf. Ya. Tulis tuh ya. Salaf tadi salaf orang yang hidup di bawah 300 tahun tuh ya. Hijriah. Siapa yang hidup di zaman itu? Ya, di antaranya ulama-ulama yang masyhur yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi itu wafatnya pada tahun 150 Hijriah. Ya. Begitupun hidup di zaman itu Imam Malik ya, yang wafat tahun 173 Hijriah. Begitupun Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan imam hadis ya. Imam hadis ya, yang kita kenal dengan istilah kutubus sittah. Kutubus sittah. 6 kitab induk dalam dunia hadis. Tahu apa namanya? Yang pertama Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim. Yang ketiga Sunan At-Tirmidzi yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Yang keempat Sunan Abi Daud yang dikarang oleh Imam Abu Daud. Yang kelima Sunan Nasa'i yang dikarang oleh Imam An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibnu Majah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hafal. Piki sebutin satu. Ketinggalan. Apa? Sahih Bukhari dikarang Imam, Sahih Muslim dikarang Imam, Sunan Tirmidzi yang dikarang oleh, terus Sunan Abu Daud, terus Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu. Nah itu semua hidup di zaman salafuna soleh ya. Dari segi fikihnya tuh udah 4 madhab yang masyhur hidup di zaman salafuna soleh. Dari segi hadisnya pun sama, hidup di zaman salafuna soleh. Nah begitupun ulama-ulama tasawufnya ya, ulama-ulama tasawufnya seperti siapa ya? Seperti Ibrahim bin Adham. Tuh tulis tuh Ibrahim bin Adham. Ya. Siapa lagi? Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri. Siapa lagi? Ma'ruf al-Karkhi. Ma'ruf
Al-Karkhi. Siapa lagi? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Ya, tuh. Siapa lagi? Fudail ibn Ayyab. Fudail bin Ayyab. Ya. Siapa lagi? Junaid Al-Baghdadi. Tuh. Ya, itu ulama-ulama yang hidup di zaman salaf, ya. Dari segi fikih tadi siapa aja tuh orangnya? Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu. Ulama tasawufnya Ibrahim bin Adham, Dunun al-Misri, Ma'ruf al-Karkhi, Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, Fudail bin Iyad. Nah tuh ya. Itu namanya ulama salaf, ya. Namanya siapa? Salaf. Nah, termasuk tabi'in, tulis. Ya, tabi'in yang terkenal yaitu Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Ini orang harus kenal namanya nih. Sa'id bin Musayyib, ya. Siapa lagi? Ya. Di antaranya adalah Muqatil bin Sulaiman. Di antaranya tabi'in yang terkenal Imam Dhahhak, ya. Nanti kalau kita belajar tentang biografi ulama, ketemu nih atu-atu. Gimana kisahnya ulama ini, bagaimana kesolehannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana karomah-karomahnya, bagaimana kitab-kitabnya, itu ada semua, ya, satu persatu ulamanya. Cuman karena waktunya nggak cukup, ya. Saya cuma pengen bahas inilah yang disebut dengan marhalah zahabiyah, masa, tulis, periode keemasan Islam, tuh, yang disebut dengan zaman salafus soleh, masa salafunas soleh, ya. Sampai sekarang istilah salaf digunakan oleh orang-orang kita, ya. Pesantren-pesantren, ya, seperti Darul Islah itu pakai nama Darul Islah As-Salafi. Salafi. Istilah salafi sejarahnya adalah pondok-pondok yang mengkaji ilmu-ilmu salaf. Tulis tuh, ya. Pondok salafi adalah pondok-pondok yang mengkaji ilmu salaf. Artinya ilmu-ilmu yang dibawa oleh orang-orang dulu, ya. Yang mana sanadnya muttasil, sanadnya bersambung sampai pengarang kitab tuh. Jadi kalau orang salaf itu kalau baca kitab Sahih Bukhari itu sanadnya sampai Imam Bukhari. Dari dia ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya sampai Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai Rasulullah. Kalau ngaji Sahih Muslim, sanadnya sampai Imam Muslim pengarangnya. Kalau ngaji Ihya Ulumuddin, sanadnya sampai pengarangnya. Ini yang disebut dengan pesantren salaf, ya. Kalau lawannya, tulis lawannya pondok modern. Nah, apa itu pondok modern? Nah, itulah pondok yang kekinian, ya. Awal mulanya dulu kalau nggak salah Gontor, ya. Itu, ya, Gontor merupakan pesantren yang termasuk yang min awail lah, ya, awal-awal pondok modern, ya. Kalau mungkin ada lagi saya nggak tahu dah tuh. Yang saya tahu Gontor pertama kali itu. Nah, jadi ada dua metode ini. Metode salafiyah dengan apa? Modern, gitu. Nah, lalu datanglah, ya, orang-orang baru seperti Kiai Syukron Ma'mun, ya. Beliau menggabungkan dua metode, pesantren salafi dan pesantren modern, digabungin jadi satu. Nah, sekarang banyak yang pakai ini, ya. Jadi secara sistem modern, tapi secara baca kitab salafi, gitu, ya. Nah, ini perpaduannya, ya. Nah, sekarang muncul lagi, baru lagi nih, ada lagi, ya,
Saya masuk ke sini. Ada orang menamai dirinya Salafi, kelompok Salafi. Ya. Padahal aslinya Wahabi. Tuh ya. Hati-hati. Jangan terkecoh sama kata Salafi sekarang. Kita ini udah rancu. Sebenarnya yang Salafi kita. Salafi, pesantren Salafi, masjid As-Salafiyah. Tuh, kurang Salafi apa coba tuh kita? Cuman istilah Salafi diambil sama mereka nih, Wahabi nih. Ini biar ente tahu nih, ya. Siapa Wahabi? Orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tulis tuh. Orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Wahabi. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini sejarah. Mesti kita tahu. Nah, pada tahun ya 18 akhir. Kalau kita kan udah 2000. Ya, 90 18. Ini hidup seorang ulama namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa namanya? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tuh ya. Siapa nih? Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti Mekkah. Mufti Mekkah. Ya. Tahu mufti ya? Ahli hukum, ahli fatwa. Namanya apa? Mufti. Mufti bukan yang hari Minggu, pengajian mufti bukan. Mufti adalah ya seorang ahli fatwa. Ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan di zaman itu tahun 18 akhir itu mulai menyebar paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa pahamnya? Pahamnya memurnikan akidah dari TBC. Masya Allah. Memurnikan akidah dari apa? TBC. Apa TBC? T. Tahayul. B. Bid'ah. C-nya syurafat. Syurafat. Khurafat. Khurafat. Ya. Jadi beliau itu ngapain? Bilang nih bid'ah nih. Ini tahayul, ini khurafat, nggak ada zaman Nabi. Tuh risalahnya. Semua orang dibid'ahin. Ya. Semua orang dibid'ahin tuh. Kenapa? Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti ulama dulu di zaman Imam Ghazali tahun 500-an Hijriah. Namanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ngikutin ulama dulu namanya Ibnu Taimiyah. Mazhab yang udah nggak ada lagi yang ngikutin, dihidupin lagi. Ya. Nah, sehingga orang-orang Mekah yang pada saat itu mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, Hanifi, Maliki dan berakidahkan Asy'ari diganggu nih oleh paham-paham ini, ya. Acara Maulid dibid'ahkan, acara ya Isra Mi'raj dibid'ahkan, acara Nisfu Sya'ban dibid'ahkan. Padahal dulu ulama udah ngerjain tuh kayak kita. Bahkan lebih apik dari kita bikinnya. Ya kalau di dalam kitabnya Ibnu Battutah ya, dalam kitab Risalah Safarnya, beliau menceritakan dulu pelaksanaan acara Nisfu Sya'ban itu nggak kayak kita. Kalau kita baca Yasin tahlil udah selesai. Kalau di sana nggak, lampu-lampu dinyalakan, setiap jalan dipasangin lampu, dikasih hiasan-hiasan, seolah menyambut malam Nisfu Sya'ban dan menyambut bulan suci Ramadan tuh. Jadi nggak sesimpel kita. Ya. Lalu orang-orang berkumpul di Masjidil Haram, mereka membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu udah ada di zaman dahulu. Datang nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membid'ahkan semuanya. Nah, Amerika ya Inggris zaman dahulu pengen menjatuhkan Turki Utsmani ya, yang berpusat di kota ya Turki ya. Kan setelah bangsa Bani Abbasiyah hancur tuh di Irak, muncul di Turki tuh. Itu panjang kisahnya tuh, sejarahnya tuh. Nah, berakhir nih orang Inggris pengen jatuhin kerajaan Turki Utsmani ya. Tapi caranya licik. Ngapain? Dia tahu nanti kalau Turki Utsmani hancur, yang bakal bangkit Mekah. Mekah dulu dibabat sama dia. Mekahnya dibabat, dihabisin. Bagaimana caranya? Ya dengan cara apa bahasa kita?
apa sih kalau merebut kekuasaan namanya? Ambil alih, bukan? Kudeta, namanya kudeta ya tuh. Nah, akhirnya gagal. Kenapa? Karena palanya masih benar, ya, palanya masih benar. Lalu kemudian dibikin siasat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipilih jadi ulamanya, ya. Yang waktu itu dikecam sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tahu nggak siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Tuh ya, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani beliau. Ya, tahun 18 akhir tuh. Nah, kolaborasi nih yang jadi ulamanya Wahabi. Nah, Muhammad bin Su'ud, salah seorang orang Najd, diangkat sama Inggris tuh menjadi raja. Setelah dikudeta itu Mekah, pemimpinnya dihabisin, ulama-ulamanya dibunuhin. Pilih dua, ente minggat dari Mekah apa dibunuh? Ya. Sampai ada salah seorang orang kita dari Mekah itu kabur ke Madinah. Saking nggak ada airnya, diminum kencingnya sendiri. Sebegitu kejam orang Wahabi ngusir ulama kita. Ya, tuh, diusir ke Madinah. Tuh, sampai ke Madinah kabur lagi dan sebagainya. Kolaborasi tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan apa tadi? Dengan Muhammad bin Su'ud. Nah, makanya dikatakan Suudi atau Saudi. Kenapa? Ngambil dari nama Muhammad bin Su'ud. Dulu namanya bukan Saudi, bukan, nggak ada Saudi Arabia, nggak ada. Dulu tulis namanya Hijaz. Namanya apa? Hijaz. Tuh. Apa Hijaz? Mekah, Madinah dan sekitarnya. Namanya Hijaz. Tuh ya. Ya, sekarang udah ganti Saudi. Kenapa Saudi? Karena rajanya namanya Muhammad bin Su'ud. Ya, dia yang mengkudeta Syarif Hussein namanya. Ya, pimpinan Mekah dulu namanya siapa? Syarif Hussein. Ya. Nah, muncul istilah Wahabi saat itu. Ya, dari tahun 900 awal muncul istilah apa? Wahabi. Udah ada itu istilah Wahabi. Nah, zaman sekarang nyaru jadi bunglon. Karena nggak mau dikata Wahabi, mereka ganti nama jadi Salafi. Tuh. Paham? Jadi duluan mana? Salafi kita apa Salafi dia? Salafi kita. Cuman sekarang jadi iltibas, jadi samar istilah salaf ini. Ya. Bahkan Profesor Dr. Syekh Ramadan Al-Buti mengarang sebuah kitab. Ya. Tentang masalah salaf ini. Mereka kan ngakunya salaf. Kita ini salaf. Apa katanya Syekh Al-Buti? Ya, beliau mengarang kitab ya As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah. Ya, la madhab Islami. Salafi itu adalah periode keemasan, ya, bukan madhab. Nah, tuh dibantah sama Syekh Ramadan Al-Buti. Jangan ngaku salaf. Salaf udah lewat. Bukan salafi. Tuh. Nah, jadi demikian tuh ya sejarah masa periode terbaik tuh zaman salaf. Makanya semua orang ngaku saya mengikuti salaf. Emang zaman paling top. Sehingga zaman itu nggak ada yang namanya buku akhlak. Ya. Di zaman itu nggak ada buku akhlak, nggak ada. Ada orang nanya gitu, Ustaz, kok zaman Imam Syafi'i nggak ada buku akhlak? Baru munculnya terkenalnya zaman Imam Ghazali dan sebelumnya Abu Thalib Al-Maki, Kutul Qulub namanya. Pertanyaannya kenapa kok di zaman salaf kagak ada buku akhlak? Jawabannya simpel, karena zaman itu nggak perlu dibukukan karena akhlak sudah merupakan kepribadian sehari-hari. Jadi kalau zaman dulu nggak perlu buku akhlak ya. Orang tiap hari udah berakhlak. Kalau kita emang kudu diajarin tuh ya. Gimana kita sama orang tua kadang diajarin, kadang sama guru, tolong sholat, siap saat, gitu. Ajaran mana tuh? diajarin tuh dikasih tahu kalau mau ustadz jangan aneh-aneh, jangan kayak temen ya. Kalau ikut sini yuk duluan sih. Mana si fulan? Oh no, gitu. Pakai adab.
sana guru gitu dan sebagainya macam-macam sih ya. Nah jadi orang dulu nggak pakai diajarin, orang sekarang kudu diajarin. Ya makanya mohon maaf kalau ada yang saya tegur, kalau ada yang saya kasih tahu, tuh kalau ngasih barang sama Ustadz, tolong ambilin aqua dong. Nih ambil Ustadz. Waduh. Orang ngasih begini aja masih kita omelin nih. Omelin kenapa? Nggak sopan, nggak adab kalau ngasih gini. Gitu. Itu kayak gitu. Kalau orang dulu nggak diajarin, kalau orang sekarang harus diajarin. Ya. Salaman sama orang tua pipi gini, nggak bisa pipi, ya. Cium tuh ya, itu. Jangan dijidat gitu, pipi ya. Ini. Ya, jadi zaman itu nggak ada buku akhlak, kenapa? Karena nggak perlu. Orang dulu udah punya akhlak. Nah jadi yang nanya lagi, Ustadz kok zaman sahabat, zaman tabiin itu kita nggak pernah dengar sahabat ngimpi Rasulullah atau ketemu Rasulullah? Jawabannya nggak perlu ketemu Rasulullah. Orang dulu setiap hari sudah ingat Rasulullah. Ya. Wa huwa hayyun fi qulubihim. Rasul hidup dalam hati mereka. Ketika mereka ngelihat mimbar Nabi, keinget sama Nabi. Ya, ingat lihat rumah Nabi, ingat Nabi. Apapun ingetin Nabi. Ya. Jadi orang-orang salaf tuh nggak perlu itu. Ya, nah baru muncul di tahun 500-an pada perang salib muncullah istilah maulid. Ya, ada khilaf ulama nanti tentang siapa yang paling dulu bikin maulid. Ya, intinya datangnya setelah ratusan tahun, setelah orang lupa sama Rasulullah, setelah orang jauh dari Rasul, baru bikin maulid. Ya, bahkan kata salah seorang ulama, kalau maulid isinya mengenang Rasul, jangan tiap tahun sekali, tiap hari maulid. Kalau isinya mengingatkan Rasulullah, jangan setahun sekali, setiap hari maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah diutus di masa yang paling baik. Dalam hadis, ya, khairul qarni, sebaik masa adalah masaku, zaman-zamanku yang terbaik. Ya. Summal ladzina yalunahum, habis Rasulullah baru orang setelahnya. Summal ladzina yalunahum, baru orang setelahnya. Summal ladzina yalunahum. Bedanya apa sih orang zaman sekarang sama zaman Rasul? Emang zaman Rasul nggak ada yang nyolong? Ada nggak yang nyolong? Ada. Ada yang nggak yang korupsi? Ada. Ada nggak yang zina? Ada. Ada yang minum khamr? Ada nggak yang main perempuan? Pertanyaannya, zaman kita ada nggak? Terus bedanya apa sama zaman Nabi? Kalau dibilang zaman Nabi yang terbaik, buktinya ada pencuri, buktinya ada yang zina, buktinya ada yang korupsi. Bedanya apa dengan zaman kita? Jawabannya, zaman Nabi yang nyolong atu banding 1.000.000. Masyarakat 1.000.000 yang nyolong atu. Zaman kita 1.000.000 banding atu. Artinya banyak. Zaman Nabi yang zina ya 2-3 orang. Zaman kita ya Allah nggak zina udah syukur udah. Carilah perempuan yang nggak pernah pacaran. Oh gini. Top dah pakai top mar. Kok top udah. Ada saking cerdiknya ada orang demen sama cewek. Ya, didemen sama cewek. Tapi temennya demen juga. Ini yang disebut dengan cinta segitiga. Bagaimana akhlak kita? Oh, bagaimana akhlak kita? Teman kita udah bilang, mul, gue demen sama dia dah mul gitu. Kata Vicky. Padahal mulia demen juga. Bagaimana? Mulia orang berakhlak, ngajinya al-hikam, ya kan? Kalau emang rezeki, kalau emang bini, nggak kemana. Sih. Akhirnya bersiasat. Ya, ini di dalam kitab saya baca ya ada siasat. Akhirnya temennya ini ya bilang, ame yang temen yang bilang duluan. Kebetulan nih temen yang bilang duluan ini orangnya apik, dia nggak mau cewek bekas, nggak mau. Dia nggak mau cewek apa? Bekas dipegang orang, bekas dicium orang, nggak mau dia, mau yang ori, masih ada plastiknya kalau bisa. Dibilang nih sama yang temennya, ya biar dia nggak mau nih. Tuh cewek yang lo demen, gue lihat dia hampir tiap hari diciumin sama laki. Wah, yang bener. Wah, cakep doang ternyata nggak sesuai dengan tampilannya. Sama dia dah. Nggak lama berapa bulan, temennya yang kawin sama dia. Kesel temennya kan, lo kok kawin sama dia?
Katanya dia diciumin sama cowok. Iya bener, diciumin sama bapaknya tiap hari. Tuh cara cerdas ya. Jadi gitu ya. Jadi bapaknya nyium tuh. Bener gak cium laki? Bener, siapa yang nyium? Bapaknya. Iya. Bapaknya laki bukan? Iya tuh. Udah seuzon aja. Coba nanya dulu kan ya. Kawin. Jadi ada orang begitu, maunya ori maunya. Gitu. Sekarang coba cari mana perempuan yang nggak pernah pacaran, ya Allah. Ya. Yang mana? TK aja TK. Annyeonghaseyo. Salah. Annyeonghaseyo. Mulai gak ngerti. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Annyeonghaseyo jawabannya anyang-anyangan. Ya. Jadi zaman sahabat, zaman kita nggak beda. Ada malingnya, ada yang jahat, ada. Cuman yang banyak zaman sahabat. Ya. Maling zaman sahabat itu masih punya akhlak. Zaman sekarang udah nggak punya akhlak. Ya. Bayangin tuh maling-maling duit negara, berapa banyak itu. Ya. Ngeri dah pokoknya. Ya, kalau disingkapin nih kita, aneh punya sohib itu di pemerintahan, di doa mulu. Tiap hari doa mulu berlindung sama Allah jangan sampai kena azabnya. Ya. Karena praktek tipu-tipu, praktek sogok, praktek suap di negara kita udah lumrah. Ya. Negara kita, negara Zimbabwe. Tadi edit lagi, jangan. Ya. Di negara Konoha lah kita sebutnya itu. Itu para Hokage, para Jonin, Chunin semua itu bekerja sama itu. Ya. Ya kan istilah Konoha lah ya gitu. Ya. Kalau nggak Konoha Wano Kuni ya gitu. Masya Allah luar biasa ya. Jadi sebaik-baik zaman Rasul. Ada suatu hari Sayyidina Umar malam-malam lagi keliling, lagi belusukan. Ini kebiasaan Sayyidina Umar. Lagi duduk depan rumah orang, tiba-tiba terdengar suara malam-malam nih. Ada percakapan ibu ame anaknya. Kata ibunya, udah campur aja susunya. Kata anaknya, jangan. Malu kita ya Allah. Masa susu dicampur sama air biar banyak? Jangan bu, jangan. Udah campur aja. Anaknya tetap nggak mau. Nanti gimana kalau ketahuan? Tetap anaknya kekeh nggak mau karena nggak mau zalim tuh ya. Orang nih zaman dulu ya tuh. Kalau sekarang kan udah lumrah ya. Tuh, bensin campur ya kan itu. Akhirnya mendengar kalimat perempuan itu Sayyidina Umar takjub dan kagum dengannya perempuan. Disuruh untuk nyampur dengan air tuh susu nggak mau. Besok pagi Sayyidina Umar bawa anaknya Salim namanya kalau nggak salah. Diajak, wahai ibu, maukah engkau menikah dengan putra saya? Anak ibu mau menikah dengan putra saya? Gitu. Nah kalau zaman dulu nanya ame anaknya, bagaimana? Nah mau nggak nikah ame anaknya Amirul Mukminin Umar Khattab? Anaknya tersipu-sipu. Gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu orangnya maluan. Ya perempuan zaman dulu orangnya maluan. Suku tuha isnuha. Diem tanda iya. Ya diem tanda. Kalau didiem, senyum, mesem-mesem, udah iya, berarti mau. Kalau zaman sekarang udah kebalik. Ya. Perempuan yang nanyain, bang kapan gue dikawinin ini? Gitu. Ya, anak sini enggak, di sini enggak ada anak akhwat sini. Insya Allah min alil khair. Insya Allah min alil khair. Wajabatlah hal jannah. Ya itu luar biasa. Nikah ini laki-laki yang soleh dengan perempuan yang soleha, punya anak, punya cucu. Tahu namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang sangat adil. Lahir dari mana? Rahim. Dan lahir dari laki-laki dan perempuan yang soleha. Tuh ya. Pantas anaknya Umar bin Abdul Aziz tuh ya. Itulah zaman salafuna soleh, zaman salaf. Kalau kita zaman selfie soleh, tukang selfie. Tuh. Hatta kuntu minal Qur'an alladzi kuntu minhu, sampai aku hatta kuntu minal qarni alladzi kuntu minhu, sampai aku berada di kurun yang mana aku berada di dalamnya. Wa qala Rasulullah inna matsali wa matsalul anbiya qabli, perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku
kama sali rajulin, itu kayak laki-laki, bana bunyanan, ia bangun bangunan, fa ahsanahu wa ajmalahu, diperbagus dan diperindah. Gitu ya. Rasul ame nabi-nabi itu kayak orang bangun bangunan, diperbagus dan diperindah. Illa maudi ala binatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ada satu tempat yang belum dipasangin bata dari ujung tempatnya, ya. Jadi semua udah, ada tempat yang belum ada batanya, kan bolong, jelek kelihatannya, ya. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu. Kemudian orang-orang mengelilingi bangunan itu dan mereka takjub. Wa yaqulun, mereka berkata, hala wudi'at hadhil labinah, tidakkah engkau taruh nih batu yang tadi tuh masih kosong? Nah, ya, akhirnya diapain? Ditaruh. Qala fa'ana labinatu, akulah batu terakhir itu. Ya, udah indah nih, begitu bangunannya indah, kurang satu. Kata orang apa? Kok nggak dipasang aja itu? Nah, akulah batu terakhir yang dipasang untuk menyempurnakan itu bangunan. Fa'ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi, atau khatimun nabiyyin tuh ya. Akulah penutup para nabi, ya. Jadi kalau bahasa katanya, nabi itu nabi akhir zaman yang datang di akhir untuk memperindah bangunannya itu. Wa qala Rasulullah, dalam hadis Nabi kita bersabda, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin, sesungguhnya aku di sisi Allah telah tercatat sebagai orang yang menutup para nabi, ya. Wa inna Adam lamun jadilun fi tinatihi, meskipun ya aku dan sesungguhnya Nabi Adam lamun jadilun, masih tergeletak, fi tinatihi, dalam bentuk tanahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan sami Allah, ya, akan nanti diutus di akhir zaman. Dalam riwayat yang lain sudah diangkat jadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih berbentuk apa? Tanah, belum disempurnakan. Wa sa'ukhbirukum bi awwali amri, lalu aku akan kabarkan kepada kalian, ya, terhadap awal mula perkaraku, ya. Yang pertama, dakwatu Ibrahim. Aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim, kata Rasulullah. Jadi Rasul adalah doanya Nabi Ibrahim, ya. Yang mana doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, nanti utuslah orang di kota ini, di tempat ini, ya. Itu panjang ayatnya. Intinya Nabi Muhammad adalah doanya Nabi Ibrahim. Saya mau tanya, antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah berapa jaraknya? Berapa puluh tahun? Lebih? Ya kan, bareng sahabat Muhammad bin Abdullah bin Thalib itu satu orang aja bisa 100 tahun itu. Ya, belum ke atas, belum ke atas lagi, belum ke Ismail, itu ratusan tahun. Antum bisa bayangin doanya Nabiullah Ibrahim baru digabul sama Allah setelah ratusan tahun. Ya. Jadi jangan capek doa, ya. Karena Allah pasti mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Yakin enggak Allah kabulin? Saya seyakin-yakinnya doa yang saya pinta Allah kabul, ya. Minta aja. Ya Allah, saya pengen punya pondok, ya Allah. Saya pengen punya tanah, ya Allah. Saya pengen punya santri, ya Allah. Saya pengen punya harta buat saya sedekahin, ya Allah. Itu semua doa dikabul. Cuman Allah pending, ya. Istilahnya kalau kita beli main Lazada, main di kan ada belanjaan, ya. Itu belum ke belanja, itu belum semua. Itu dikeranjangin numpuk banyak tuh. Yang Allah rasa sudah cocok, Allah turunin. Yang Allah rasa belum cocok, Allah tunda. Yang Allah rasa terbaiknya nanti, Allah tunda di akhir kiamat. Yang Allah rasa nggak cocok buat kita, buat keturunan kita, dikasih keturunan kita. Yang jelas pasti dikabul, ya. Makanya kalau kita lemah dalam usaha, jangan lemah dalam berdoa, ya. Tuh quotes of the day. Kalau kita lemah dalam berusaha, jangan lemah dalam berdoa. Minimal doa dah. Ad-doa silahul mukmin. Itu Nabi Ibrahim doa, itu ratusan tahun baru dikabul. Tuh, ya mul. Doa, ya Allah kawinin saya, ratusan tahun baru dikabul. Lihat udah jadi arkeolog, udah jadi fosil. Udah jadi fosil. Ditemukan fosil dinosaurus nih.
Jangan khawatir, mau jangan khawatir. Setiap orang kalau masuk surga meskipun kagak punya bini di dunia, akan punya pasangan. Tuh. Bahkan pasangan kita lebih cantik dari yang di dunia. Tuh, ya. Jadi jangan khawatir, doa aja. Ya, tugas kita doa. Masalah dikabulin urusan siapa? Allah. Usaha, masalah dapat urusan Allah tuh ya. Tuh, mau perempuan mah nggak usah, perempuan nyantai aja. Perempuan gelar sejadah, angkat tangan. Tuh perempuan, ya. Kalau laki, nah DM semua yang di IG tuh semua. Assalamualaikum Bukti. Ikut kajian, ikut kajian. Buaya. Ya, jadi Nabi Ibrahim doa panjang. Nah, makanya kita pun begitu juga. Berjuang, ya, berdoa, udah berdoa aja, berjuang aja. Hasil urusannya apa? Allah, lihat, ya. Ada di dalam surah Al-Kahfi, surat yang tiap Jumat kita baca tentang Ashabul Kahfi. Apa tujuan Ashabul Kahfi? Pengen menegakkan kalimatullah di buminya, di tempatnya. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Berhasil dong. Ya, pas Spanyol berhasil. Ashabul Kahfi kerjanya ngapain? Cuma dibilang sama semua orang bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita Allah Esa, bukan Raja Dekianus, bukan. Dikejar sama raja. Cuman itu usahanya. Satu dah tuh. Dikejar masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, ngumpet sama anjingnya, ketiduran di situ. Ya, ketiduran 300 tahun lamanya. Ya. Bangun-bangun itu kota udah beriman semuanya. Ya, bangun-bangun itu kota sudah apa usahanya? Cuman ngomong kalimat yang hak, kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Kata Rasulullah, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Afdal jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tuh. Innal batilah kana zahuqa. Ane dengar kalimat dari kalau enggak salah dari Gus Baha ya, beliau bilang gini. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Pentingnya ulama tugasnya ulama adalah menampakkan yang benar. Ketika kebenaran sudah diungkap, kebenaran sudah disampaikan, dengan sendirinya kebatilan akan sirna. Ya. Jadi kita nggak usah capek-capek menghilangkan kebatilan. Cukup kita katakan kebenaran, nanti dengan sendirinya kebatilan akan hilang. Karena berat sekarang mengatakan yang benar. Ya, berat sekarang. Kita ngomong benar ya, tentang masalah vaksin, berat. Ya. Tapi ketika kita ngomong masalah Covid, masalah vaksin, dengan lantang bersuara, insya Allah sedikit-sedikit yang batil akan hilang. Walaupun sistemnya masih ada, tapi masyarakat sudah sadar ya, akan tipu daya pasukan Dajjal ini tuh ya. Jelas, jadi ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, otomatis kebatilan akan sirna. Udah, kita fokus menyuarakan kebenaran tuh. Kayak Ashabul Kahfi, berjuang cuman sekali. Tidur lama, bangun-bangun kotanya udah beriman. Tuh. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi jangan khawatir ya. Nabi Musa alaihissalam doa agar rezim Fir'aun ambruk, baru Allah gabul setelah 40 tahun. Siapa Nabi Musa? Nabi Allah, orang yang dekat sama Allah, bisa ngomong sama Allah. Lama dikabul doanya 40 tahun. Kita baru ngaji sekali pengen ya Allah kabul aja. Sabar. Kalau memang Allah lihat udah bagus, udah cocok, Allah kasih kok. Tenang aja ya. Jangan ya, santai ya. Yang penting istiqdat, persiapkan diri kita. Itu yang pertama. Nabi Muhammad SAW adalah doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, bisyaratu Isa, kabar gembira, bisyarah Nabi Isa. Ya. Nanti akan datang dalam Quran ya. Jangan lupa ayat itu. Nanti akan datang seorang nabi bernama ismuhu Ahmad. Surat apa tuh? Al-Hasyr. Apa? Oh, surat As-Saff ya, surat As-Saff. Ya, gimana ayat depannya?
Iya, pokoknya ada kabar gembira ya buat Nabi Isa, nanti akan datang Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ya. Yang kemarin kita bahas ya, Ahmad di langit, Muhammad di mana? Bumi. Yang ketiga, beliau adalah ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni. Nabi Muhammad adalah mimpinya ibunya, yang mana ia melihat ketika melahirkanku, mengandungku tuh ya. Jadi ibunya mimpi ya, bahwa nanti akan ya begini itu mimpi ibunya ya. Kalau yang kemarin mimpi siapa? Kakeknya ya, Abdul Muttalib, yang keluar dari punggungnya apa? Rantai yang menjuntang ke langit, menjuntang ke timur dan barat, datang ke dukun zaman itu, peramal mimpi. Apa katanya? Kelak nanti ya Abdul Muttalib, engkau akan punya keturunan yang mana orang tersebut dimuliakan di timur, mulia di barat, dan mulia di langit. Itu ya. Yang terakhir, waqad kharaja laha nurun adu'at laha minhu qusuru Syam, dan keluar darinya cahaya yang menerangi sampai ya kerajaan istana Syam tuh, masya Allah tuh ya. Ja'al malak, yang terakhir, Ja'al malaku Jibril, datang malaikat Jibril ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, di gua Hira. Faqala, ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, faraja biha Rasulullah. Nah, ini yang kisah yang ma'luf ya. Jadi ketika Rasul lagi yatahannas fi ghairil Hira, Rasul ketemu malaikat Jibril, disuruh baca Iqra ya Muhammad. Jawaban Rasul, ma'ana biqari. Pulang Rasulullah nih. Yarjuf fuaduhu, menggigil hatinya beliau. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, pulang kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Wa akhbarohal khabar, beliau kabarkan kabar yang menimpa beliau. Apa kata beliau? Laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, sungguh aku khawatir terhadap diriku sendiri. Tuh. Ya. Ini kalau biasanya kalau suami-suami curhat ame bini sama perempuan ya, yang badan aku meriang, main terus, main kayaknya, begadang, yang kayak diomelin, pulang ngeluh dia, diomelin. Enggak, Sayyidah Khadijah enggak ya. Ketika Rasul pulang ke rumahnya, apa beliau katakan? Kala tuh, enggak ya Rasulullah, enggak ya wahai suamiku, wallahi ma yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mencelakaimu selamanya ya. Innaka la tasilur rahim, sungguh engkau menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan kau membantu orang-orang yang membantu beban orang-orang. Wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang tak punya. Wa tukrid daif, engkau jamu para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Fantalaqat bihi Khadijah ila Waraqah bin Naufal. Nah, habis mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengajak Rasulullah ke tempat pamannya namanya Waraqah bin Naufal ya. Faqalat lahu Khadijah, kata Sayyidah Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak ibuku, wahai anak pamanku, isma min ibnik akhika, dengarkanlah anak saudaramu ini. Nah, Rasul ngomong, fa akhbaruhu Rasulullah khabaru ma ra'a, apa yang beliau lihat tuh. Jadi Rasul ngabarin, wahai Waraqah, kemarin saya di Gua Hira, saya ketemu ada makhluk. Ada makhluk begini besar makhluknya. Ya, karena besarnya nih dalam hadis satu sayapnya itu dibentangkan malaikat Jibril menutupi timur sampai barat. Ya. Malaikat Jibril ini besar ya, akhi. Wujud aslinya gede. Sebelah sayapnya aja menutupi dari timur sampai, seandainya kita yang begitu keluar dari musola nih, totong lihat, insya Allah ya, kaido, serem, naga gede, gimana tuh? Takut gak? Takut. Rasul begitu sama kayak kita, takut lari ke rumah. Nah, kata Waraqah bin Naufal, hazan namus, itu namanya namus ya. Alladzi nazalallahu ala Musa, yang juga Allah turunkan kepada Nabi Musa. Nah, namus di sini adalah malaikat Jibril. Jadi nama lain malaikat Jibril namanya apa? Namus.
Ya laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan in yukhrijuka qaumuk. Ya. Seandainya kata Waraqah, ya. Seandainya ya aku masih dalam keadaan muda. Ya Waraqah udah tua nih. Seandainya aku masih dalam keadaan muda. Laitani akunu hayyan. Seandainya nanti aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk. Ketika kaummu mengusirmu. Tuh. Faqala Rasulullah, kata Rasul, au mukhrijiyahum, kaumku akan mengusirku, kata Rasulullah. Qala na'am, iya kata Waraqah. Kaum ente akan mengusir ente ya Muhammad. Insyaallah Waraqah bin Nawfal tahu karena ahli Taurat. Ya. Faqala na'am, lam ya'ti rajulun qad, tidak ada laki-laki yang kayak engkau bimitsli ma jita bihi, dengan apa yang kau bawa, illa udia, melainkan akan ya dimusuhi, ya, melainkan akan disakiti. Tuh Rasulullah. Jadi Waraqah bin Nawfal udah tahu nih yang akan terjadi. Seandainya aneh masih muda, aneh akan tolong ente. Seandainya aneh punya umur, aneh akan ikut ente. Tuh kata Waraqah bin Nawfal. Ya. Wa in yudrikni yaumuk, seandainya aku mendapatkan harimu, ansurkah, aku tolong kau nasran muazzar. Ya. Nah ini kata Habib Al-Jufri, saya pernah dengar. Waraqah bin Nawfal ini kan belum sempat sholat, belum sempat ngapa-ngapain Waraqah. Cuma niat nanti kalau aneh panjang umur, aneh bantuin engkau. Waraqah masuk surga. Ya, karena apanya? Niatnya. Tuh. Jadi kita tadi kembali lagi, kalau kita belum bisa ngapa-ngapain, ya jangan lemah dari niat. Niatin aja dulu. Ya. Insya Allah Allah tulis niat kita. Ya, sebagai orang yang ikut berjuang. Tuh ya. Waraqah bin Nawfal. Tuh. Ini pelajarannya banyak ya dari kisah hadis ini. Yang jelas tadi pelajaran Waraqah bin Nawfal, beliau belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat berjuang, belum sempat lapar bersama Rasulullah, tapi masuk surga bareng Rasulullah karena niatnya ikut Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya panjangkan umur kita semua. Ini ada permohonan doa ya, acara apa? Haul adik Bapak Sarwani bin Abdul Halim, kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga Allah jadikan keturunan-keturunan saleh salehah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga buat almarhum yang lain. Ibu Asnah bin Fulan, Wiharma bin Fulan, Endang bin Wiharma, Maryati bin Endang, Ratmi bin Fulan, Witarmi bin Fulan bin Fulan, Erum bin Witarmi, Irma binti Gopur, Abdul Halim bin Haji Mukmin, Salbia binti Muhammad Soleh, Amsir bin Haji Mansur. Kita doakan mudah-mudahan semua almarhumah diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalimat Al-Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعة وغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل
والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فعدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عند